Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 29 Oktober 2025 bersama Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya Romo Johan CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi oleh Injil Lukas, bab 13 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan surga, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang dalam hidup ini kita sering mengukur keselamatan dari status. Apa maksudnya? Beberapa dari kita mungkin merasa bahwa dengan dibaptis menjadi Katolik, menjadi satu kelompok dengan Tuhan Yesus, kita pasti akan masuk kerajaan surga. Ya, anggapan itu tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Karena bagaimanapun, pembaptisan merupakan gerbang bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Setidaknya itu yang dijanjikan oleh Yesus. Namun, kalau hanya dibaptis, terus tidak hidup sesuai dengan Injil, apakah orang demikian juga akan selamat? Mungkin kita juga berpikir bahwa segala hal yang kita lakukan melalui ritual-ritual kita, rajin ke gereja setiap minggu, aktif di lingkungan, di wilayah, di paroki, kita berpikir bahwa itu semua sudah cukup. Dan kita yakin dengan melakukan itu semua, kita pasti akan masuk kerajaan surga. Kita merasa dengan melakukan itu semua, kita mendapat tiket masuk ke dalam kerajaan surga. Dan anggapan ini tidak sepenuhnya salah, tapi sekali lagi juga tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Injil yang kita dengarkan pada hari ini menjawab hal ini dengan sangat jernih, sekaligus sangat menusuk.
Injil hari ini diawali dengan sebuah pertanyaan yang sangat mewakili perasaan kita. Ada orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kita mungkin juga mengharapkan Yesus menjawab soal jumlah. 50% atau hanya 144.000. Kita ingin tahu statistiknya. Tapi lihat, Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Dia tidak tertarik berbicara soal jumlah atau statistik surga. Yesus justru membalikkan fokusnya. Dia tidak berbicara soal orang lain. Dia langsung berbicara kepada kita. Dan apa jawaban Yesus? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sahabat Livresis yang terkasih, Yesus tidak bilang, santailah, kalian kan sudah dibaptis. Yesus juga tidak bilang, tenang saja, kalian kan aktivis gereja. Yesus bilang, berjuanglah. Dan kata berjuanglah dalam bahasa aslinya adalah agonisomai. Akar katanya sama dengan kata agoni, artinya berjuanglah mati-matian. Berjuang seperti atlet olimpiade yang mau merebut medali emas. Namun ini bukan sekedar perjuangan atletik biasa, melainkan perjuangan melawan diri sendiri, melawan dosa. Jadi berjuanglah melalui pintu yang sesak itu berarti penyangkalan diri, berarti memikul salib setiap hari. Berjuang melalui pintu yang sesak itu berarti mengosongkan diri dari kesombongan dan dari kemunafikan. Baptisan dan ritual itu penting, tapi itu adalah garis start, bukan garis finish. Perlu perjuangan. Lalu mengapa status dan ritual saja tidak cukup? Yesus melanjutkan, dan ini bagian yang paling menggetarkan. Yesus bercerita, nanti akan ada orang yang mengetuk pintu, dan mereka adalah orang dalam. Mereka orang yang merasa paling berhak, dan mereka akan protes. Mereka bilang, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu, dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Dan hal ini, sahabat Livresis yang terkasih, bisa jadi juga terjadi pada kita. Kita merasa kenal Tuhan, kita punya status dibaptis, dan kita melakukan ritual, misa, komuni, aktif di paroki. Tapi apa jawaban si tuan rumah? Dan ini yang mengejutkan. Aku berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Loh, kok bisa? Sudah rajin komuni, rajin datang ke gereja, rajin dengar Injil, tapi kok disebut pelaku kejahatan? Dalam bahasa aslinya, kata-kata Yesus dapat diterjemahkan demikian kira-kira. Hai kamu sekalian yang melakukan ketidakbenaran atau kedurhakaan. Dan ini bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi hidup kontradiktif dengan iman yang diikrarkan. Dan sahabat Livresis yang terkasih, Tuhan Yesus tidak mencari fans yang hanya mengenal Dia dari luar. Tuhan mencari sahabat yang dikenalinya karena hidupnya selaras dengan imannya. Bisa jadi kita rajin misa, tapi di kantor kita korupsi. Bisa jadi kita rajin komuni, tetapi mulut kita jahat dan penuh fitnah. Kita menjadikan ritual sakral sebagai kedok untuk dosa.
Dan di mata Tuhan, itu semua adalah melakukan kejahatan. Maka masalahnya bukan apakah kita kenal Tuhan, tapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Tuhan kenal kita? Dan Tuhan mengenali kita bukan dari KTP Katolik kita. Tuhan mengenali kita dari buah perbuatan kita. Apakah hidup kita mencerminkan kasih-Nya, atau kita tetap melakukan kejahatan sambil berlindung di balik status dan ritual. Dan itulah sebabnya Yesus menutup dengan kalimat pembalik, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Kita yang merasa terdahulu karena status kita bisa jadi yang terakhir karena kemunafikan kita. Pertanyaan bagi kita, selama ini, baptisan kita, keaktifan kita di gereja, apakah itu semua membuat kita sungguh-sungguh berjuang melewati pintu yang sesak itu? Ataukah itu semua malah membuat kita sombong dan malas, merasa sudah pasti selamat sambil terus melakukan kejahatan dalam hidup sehari-hari? Lantas, sahabat Daily yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan? Jus segar Injil hari ini sangat praktis. Pertama, berhentilah sombong secara rohani. Berhentilah merasa aman hanya karena status kita. Sadarilah bahwa setiap hari adalah perjuangan baru. Baptisan kita adalah panggilan untuk berjuang, bukan jaminan untuk bersantai. Kedua, periksa barang bawaan kita. Yesus bilang pintunya sesak. Dan kenapa sesak? Karena kita tidak bisa masuk sambil membawa tas kesombongan kita. Kita tidak bisa masuk dengan membawa koper egoisme kita, atau ransel dendam kita. Mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Apa kira-kira beban yang membuat kita gemuk secara rohani? Mulailah diet rohani. Lepaskanlah itu lewat pertobatan, metanoia yang tulus. Metanoia berarti perubahan total cara berpikir dan bertindak. Dan ini dilakukan melalui sakramen tobat yang tulus. Di sanalah kita menanggalkan manusia lama yang sombong dan mengenakan manusia baru yang rendah hati. Ketiga, selaraskanlah ritual dengan aksi, dan inilah kuncinya. Jangan sampai kita makan dan minum di hadapannya, tapi setelah keluar gereja, kita melakukan kejahatan, bohong, benci, menghakimi. Jadikanlah ekaristi dan doa kita sebagai sumber kekuatan untuk berbuat baik, bukan sekadar penggugur kewajiban. Maka sahabat Delivery yang terkasih, janganlah kita puas hanya mengenal Tuhan lewat status dan ritual. Tetapi marilah kita berjuang setiap hari melalui pintu sesak pertobatan, agar kelak Tuhan mengenali kita sebagai sahabatnya yang sejati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh perjuangan hidup kita, niat baik kita untuk bertobat, dan keluarga kita dimanapun berada senantiasa dibimbing, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 29 Oktober 2025. Terima kasih kepada Romo Yohan untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.